Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erli Rahayu, saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, offering B2 12AB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tekuk kolom dengan meliputi penyebab tekuk kolom, tekuk elastis versus tekuk inelastis, beban kritis pada kolom, panjang tekuk kolom dengan variasi tumpuan, dan contoh perhitungan. Nah, tekuk kolom, definisi tekuk kolom. Definisi kolom. Kolom merupakan jenis elemen struktur yang memiliki dimensi longitudinal jauh lebih besar dibandingkan dengan dimensi transversalnya. Fungsi dari kolom sendiri yaitu menahan gaya aksial tekan. Biasanya kolom terpasang pada posisi vertikal. Nah, keruntuhan pada kolom terjadi karena tekukan yaitu deformasi arah lateral dari suatu batang. Keruntuhan suatu balok pendek terjadi karena kelelahan bahan tekukan dan juga keruntuhan suatu kolom dapat terjadi walaupun tegangan maksimal pada balok lebih rendah dari titik lelah bahan tekuk atau buckling terjadi akibat penekanan pada suatu batang di mana yang mengalami gaya tekan aksial. Nah, tekuk elastis dan tekuk inelastis. Nah, tekuk elastis besarnya beban tekuk FK berdasarkan perhitungan dan percobaan elastis, yakni seperti rumus di sini dengan keterangannya ini, dan jenis-jenis dari tekuk kolom yaitu ada jenis-jenis jepit, jenis-jenis sendi dengan rumus yang tertera, jenis sendi dengan rumus yang tertera. Lalu syarat berlakunya rumus elastis yaitu hukum Hooke dengan rumus seperti ini. Nah, lambda minimum berlakunya rumus elastis HE sama dengan 105. Jadi rumus elastis berlaku untuk BD 57 bila lambda 2105. Secara umum rumus elastis berlaku bila seperti ini, dengan harga yang tertera seperti ini. Lalu bidang inelastis. Batang yang panjang akan runtuh akibat tekuk elastis. Pada keadaan yang umum, kehancuran akibat tekuk terjadi setelah sebagian penampang lintang meleleh. Keadaan ini disebut dengan tekuk inelastis. Kondisi tekuk inelastis ini adalah kondisi di mana angka kelangsingan kolom baja sebagai suatu elemen struktur yang ditinjau K dikali VR adalah lebih kecil jika dibandingkan dengan angka kelangsingan kritisnya, atau seperti ini dengan rumus yang tertera. Lalu beban kritis yang digunakan dalam teori ini sama persis dengan persamaan tekuk elastis. Persamaannya seperti ini dengan gambar yang tertera ini. Lalu tekuk inelastis terjadi pada batang tekan dengan kelangsingan KL per R kurang dari sama dengan X. Tegangan kritis maksimal ditetapkan sama dengan tegangan lelah. Untuk umum persamaan kritis adalah seperti ini. Lalu disubstitusikan, terus turunan ke satunya bagaimana, terus dari persamaan itu didapatkan hasilnya nanti. Nah, berdasarkan hasil tes nilai N yang sesuai untuk kolom baja adalah 2. Nilai K dan lambda J dapat ditentukan dengan persamaan 3,3 dan 3,5. Nah, seperti ini. Nanti disubstitusikan persamaan 3,5 ke dalam 3,3 diperoleh hasil seperti ini. Lalu substitusi ke K dan AC ke dalam persamaan 3,1 untuk KL per R kurang dari sama dengan HJ. Nah, diperoleh rumusnya seperti ini nantinya. Lalu persamaan tegangan kritis untuk kolom dengan kelangsingan 0 kurang dari sama dengan KL kali R kurang dari sama dengan HJ. Nah, FJR sama dengan FY dengan rumus seperti ini. Nah, beban kritis pada kolom yaitu peralihan antara kondisi stabil dan kondisi tidak stabil terjadi pada gaya aksial khusus yang disebut beban kritis kolom atau BCR. Nah, rasio panjang kolom terhadap jari-jari minimum penampang melintang kolom disebut kelangsingan kolom sama dengan L per R.
beban kritis kolom langsing panjang PCR sama dengan pi kuadrat epsilon I dibagi dengan I kuadrat, di mana modulus elastisitas, I momen luasan minimum penampang melintang terhadap sumbu yang melalui titik berat, dan I sama dengan panjang kolom. Perancang bangun kolom dengan beban eksentris. Nah, seperti ini. Nah, yang selanjutnya yaitu panjang tekuk kolom dengan variasi tumpuan. Nah, di sini ada 4 variasi tumpuan, yaitu kolom dengan tumpuan sendi-sendi dengan gambar seperti ini. Dengan rumus nanti seperti ini, di mana A dan B adalah konstanta yang tergantung pada kondisi batas. Kondisi batas untuk X sama dengan 0, di mana Y sama dengan 0 juga. Maka hasilnya nanti seperti ini, dengan kondisi batas untuk X sama dengan L, lalu Y sama dengan 0, maka rumusnya seperti ini. Untuk tumpuan kolom dengan tumpuan jepit bebas, yaitu gambarnya seperti ini, dengan rumusnya seperti ini, di mana kondisi batas untuk X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan A cos KX ditambah B sin KX plus A. Nah, untuk 0 sama dengan A cos K0 plus B sin K0 plus A. Nah, ini nanti dengan kondisi batas untuk X sama dengan 0, DY per DX sama dengan 0, maka hasilnya nanti seperti ini. Dengan batas untuk dengan kondisi batas untuk X sama dengan L, Y sama dengan A, maka hasilnya nanti seperti ini. Lalu kolom dengan tumpuan jepit-jepit, gambarnya seperti ini, dengan rumus seperti ini, di mana kondisi batas untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka Y sama dengan A cos KX plus B sin KX plus MA per K kuadrat epsilon I, dengan hasilnya nanti seperti ini. Kondisi batas untuk X sama dengan 0 plus DY per DX sama dengan 0, maka DY per DX sama dengan AK sin KX plus A plus BK cos KX, di mana nanti diperoleh seperti ini. Untuk persamaannya seperti ini, kondisi batas untuk X sama dengan L, Y sama dengan 0, maka hasilnya nanti seperti ini. Lalu yang terakhir yaitu kolom dengan tumpuan jepit sendi. Gambarnya seperti ini, dengan perhitungan langkah-langkahnya seperti ini, di mana kondisi batas untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka Y-nya nanti seperti ini perhitungannya. Untuk persamaan menjadi Y sama dengan B sin KX plus MO per B X per dikali X per L. Di mana kondisi batas untuk X sama dengan L, yaitu DY per DX sama dengan 0, maka nanti perhitungannya seperti ini. Untuk persamaannya pun juga seperti ini, dengan kondisi batas untuk X sama dengan L, Y sama dengan 0, maka hasilnya nanti diperoleh seperti ini. Untuk contoh perhitungan, yaitu soalnya seperti ini. Dengan jawaban seperti ini. Soal kedua, yaitu gambarnya seperti ini, dengan perintah hitunglah besar PCR dan tekanan kritisnya apabila diketahui E sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 kilo per cm kubik. Nanti hasilnya akan diperoleh seperti ini. Lalu yang nomor 3, gambarnya seperti ini, dengan perintah kolom AB berbentuk bujur sangkar dengan perletakan seperti gambar di atas. Jika diketahui L sama dengan 3,5 M dan E sama dengan 2 kali 10 pangkat 5, diperoleh hasilnya nanti seperti ini. Untuk soal yang selanjutnya yaitu seperti ini, hasilnya nanti. Yang terakhir yaitu seperti ini soalnya, diperoleh hasilnya seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.